warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resilia, NIM B200 140069. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir sebelum ujian tengah semester yang ditugaskan oleh Pak Mahameru. Saya akan menjelaskan tentang mengembangkan lingkungan hidup sistem. Kunci keberhasilan dalam bisnis adalah kemampuan untuk mengumpulkan, mengatur, dan menginterpretasikan informasi. Analisis sistem dan desain adalah sebuah metodologi yang terbukti membantu perusahaan besar dan kecil menuai manfaat dari penggunaan informasi dan kapasitas penuh. Siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC adalah pusat pengembangan sistem informasi yang efisien. 4 kuncinya. Yang pertama, perencanaan dan seleksi. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, desain. Dan yang keempat, implementasi dan operasi. Apakah yang dimaksud analisis sistem dan desain? Di sini saya akan menjelaskan dengan analisis sistem informasi dan desain adalah metodologi yang digunakan oleh perusahaan mulai dari IBM, PepsiCo, ke Sony untuk menciptakan dan memelihara sistem informasi yang melakukan fungsi bisnis dasar seperti melacak nama, pelanggan, dan alamat, pemrosesan pesanan, dan membayar karyawan. Tujuan utama dari analisis sistem dan desain adalah untuk meningkatkan sistem organisasi, biasanya melalui penerapan perangkat lunak yang dapat membantu karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugas bisnis utama lebih mudah dan efisien. Analisis sistem dan desain. Tujuan utama dari analisis sistem dan desain adalah untuk meningkatkan sistem organisasi. Seringkali proses ini melibatkan pengembangan aplikasi perangkat lunak dan pelatihan karyawan untuk menggunakannya. Aplikasi perangkat lunak juga disebut sistem, dirancang untuk mendukung fungsi organisasi tertentu atau proses tertentu, seperti manajemen persediaan, gaji, atau analisis pasar. Tujuan dari aplikasi perangkat lunak adalah mengubah data menjadi informasi. Sebagai contoh, perangkat lunak yang dikembangkan untuk departemen persediaan di toko buku dapat melacak jumlah buku dalam saham bestseller terbaru. Perangkat lunak untuk departemen penggajian dapat melacak tingkat upah karyawan. Nah, di sini saya akan mendefinisikan sistem. Sebuah sistem adalah perangkat prosedur bisnis atau komponen yang digunakan dalam satu unit usaha yang saling bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan. 9 karakteristik sistem. Yang pertama, komponen. Yang kedua, komponen yang saling berhubungan. Yang ketiga, batasan. Yang keempat, tujuan. Yang kelima, lingkungan. Yang keenam, penghubung. Yang ketujuh, kendala. Yang kedelapan, masukan atau input. Yang kesembilan, keluaran. Saya akan menjelaskan 9 dari karakteristik tersebut yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Yang pertama itu komponen. Komponen bagian teredukasi atau agregasi dari bagian yang membuat sebuah sistem, disebut juga subsistem. Yang kedua kan komponen yang saling berhubungan. Ketergantungan satu bagian dari sistem pada satu atau lebih lainnya pada bagian sistem. Yang ketiga, batasan, garis yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Yang keempat, tujuan, keseluruhan tujuan atau fungsi dari sistem. Yang kelima, lingkungan, semua eksternal ke sistem yang berinteraksi dengan sistem. Yang keenam, penghubung, titik kontrak di mana sistem memilih lingkungannya atau mana subsistem yang saling bertemu. Yang ketujuh, kendala, sebuah batasan untuk dapat dilakukan dan bagaimana sistem dapat menyelesaikan sebuah masalah. Konsep penting sistem. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, modularitas. Yang ketiga, kopling. Yang keempat, kohesi. Saya akan menjelaskan dari konsep penting sistem yang saya jelaskan tadi. Yang pertama kan dekomposisi. Dekomposisi adalah proses pemecahan sistem menjadi komponen yang lebih kecil. Modularitas adalah membagi sistem menjadi potongan atau ukuran modul yang relatif seragam. Kopling adalah subsistem yang bergantung pada satu sama lain. Yang keempat, kohesi. Kohesi adalah sejauh mana sistem melakukan fungsinya. Dari masalah dan kebutuhan organisasi untuk menentukan bagaimana orang, metode, dan teknologi informasi dapat dikombinasikan dengan baik untuk membawa perbaikan di organisasi. Analisis sistem adalah kunci untuk proses pembangunan sistem. Kita kembali ke pembahasan awal mengenai SDLC. SDLC adalah
tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Langkah yang dilakukan SDLC meliputi: yang pertama, melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan. Yang ketiga, menentukan permintaan pemakai sistem informasi. Yang keempat, memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik. Yang kelima, menentukan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang keenam, merancang sistem informasi baru. Yang ketujuh, membangun sistem informasi baru. Yang kedelapan, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru. Yang kesembilan, memelihara dan melakukan perbaikan atau peningkatan sistem informasi baru bila diperlukan. Saya akan menjelaskan pendekatan alternatif untuk pengembangan. Yang pertama, prototyping. Yang kedua, rekayasa perangkat lunak berbantuan komputer atau CASE. Yang ketiga, Joint Application Development atau JAD. Yang keempat, Rapid Application Development atau RAD. Yang kelima, metode Agile. Saya akan menjelaskan tadi yang di awal saya sebutkan. Yang pertama, prototyping. Prototyping adalah salah satu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang secara langsung mendokumentasikan bagaimana sebuah perangkat atau komponen-komponen perangkat lunak akan bekerja dalam lingkungannya sebelum tahapan konstruksi aktual dilakukan. Untuk mengatasi ketidakserasian antara pelanggan dan pengembang, maka harus dibutuhkan kerjasama yang baik di antara keduanya sehingga pengembang akan mengetahui dengan benar apa yang diinginkan pelanggan dengan tidak mengesampingkan segi-segi teknis, dan pelanggan akan mengetahui proses-proses dan menyelesaikan sistem yang diinginkan. Dengan demikian akan menghasilkan sistem sesuai dengan jadwal waktu penyelesaian yang telah ditentukan. Kunci agar model prototipe ini berhasil dengan baik adalah dengan mendefinisikan aturan-aturan main pada saat awal, yaitu pelanggan dan pengembangan harus setuju bahwa prototyping dibangun untuk mendefinisikan kebutuhan. Prototipe akan dihilangkan sebagian atau seluruhnya, dan perangkat lunak aktual direkayasa dengan kualitas dan implementasi yang sudah ditentukan. Selanjutnya, rekayasa perangkat lunak berbantuan komputer atau CASE. CASE adalah perangkat lunak yang otomatis menyediakan dukungan untuk beberapa bagian dari proses pembangunan sistem. Alat ini dapat digunakan untuk mengotomatisasi atau mendukung kegiatan seluruh proses pembangunan sistem dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan peningkatan kualitas keseluruhan sistem. Selanjutnya, Joint Application Development atau JAD. JAD adalah proses yang terstruktur di mana pengguna, manajer, dan analisis bekerja sama selama beberapa hari dalam serangkaian pertemuan intensif untuk menetapkan atau meninjau persyaratan sistem. Yang selanjutnya, Rapid Application Development atau RAD. RAD adalah strategi siklus hidup yang ditujukan untuk menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional. RAD merupakan gabungan dari bermacam-macam teknik terstruktur dengan teknik prototyping dan teknik pengembangan joint application untuk mempercepat pengembangan sistem atau aplikasi. Metodologi Agile merupakan salah satu dari metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Agile memiliki pengertian seperti bersifat cepat, ringan, bebas, bergerak, dan waspada. Sehingga saat membuat perangkat lunak dengan menggunakan Agile Development Methods diperlukan informasi yang responsibility dan ini yang terakhir, yaitu metodologi Agile. Metodologi Agile adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Metodologi Agile merupakan salah satu dari metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Agile memiliki pengertian bersifat cepat, ringan, bebas, bergerak, dan waspada. Sehingga saat membuat perangkat lunak dengan menggunakan Agile Development Method, diperlukan informasi dan responding yang baik antara tim pengembangan dan klien agar kualitas dari perangkat lunak yang dihasilkan bagus dan kelincahan dari tim seimbang.
Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.